Selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita ketemu ya di podcast Posisi, podcast seputar hak asasi dan demokrasi LBH Jakarta. Bersama saya Gifar, pengacara publik LBH Jakarta yang udah berapa kali yang nge-hostin teman-teman di sini. Bersama kita sekarang juga ada Kak Jenny nih. Halo Bang Jenny. Gifar. Kak Jenny ya. Mungkin Jenny kenalin diri dulu. Siapa Anda, berasal dari mana, planet mana? Ya, selamat malam teman-teman. Namaku Jenny Sirait. Asalnya dari Samosir. Enggak ya, salah ya. Aku sama kayak Bang Gifar, aku pengacara publik di LBH Jakarta. Fokus di Isu ekonomi sosial dan budaya. Salah satunya isu perburuhan. Oke, bisa lah ngomongin hak buruh ya, ngomongin pidana perburuhan ya. Oke, teman-teman, ngelanjutin yang kemarin nih, yang sebelumnya. Kita sekarang masih ngomongin pidana perburuhan karena memang pasca disahin Omnibus Law beberapa diskusi kan nyebutin bahwa kemungkinan hak-hak buruh akan semakin terlanggar. Ya. Nah, sekarang nih Jenny nih mau mendiskusikan nih salah satu saya mau mendiskusikan dengan Jenny salah satu senjata yang bisa kita punyain nih, yang bisa kita pegang kalau terjadi pelanggaran hak-hak buruh, yaitu bagaimana cara melaporkan dan mengawal jika terjadi kasus tindak pidana perburuhan. Bisa nggak kira-kira kita diskusi itu nih, Bu Jenny? Igli. Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Oke, ya udah. Ini soalnya lu ini agak berat nih. Soalnya lu praktek. Kalau kemarin kita masih ngomongin Teori apa ya? ya. Bukan hanya teori juga sih, tapi ngomongin preseden gitu ya, kejadian-kejadian yang udah ada gitu. Nah, mungkin Jenny cerita dulu kali ya di apa namanya? Kasus-kasus mungkin yang pernah ditangani yang berkaitan dengan tindak pidana perburuhan secara singkat. Nanti kita dalamin satu persatu berdasarkan apa namanya tahapan dan kebutuhan beberapa pertanyaan. Nanti kalau gue mengalami pelanggaran tindak pidana perburuhan dan mau melaporkan ke polisi. Oke. Mungkin kalau cerita, sebenarnya LBH Jakarta punya cerita yang lebih panjang ya, Bang, soal advokasi pidana perburuhan, karena setauku juga advokasi pidana perburuhan tuh udah lama banget kan di LBH Jakarta. Tapi mungkin kalau ditanya bisa cerita apa, ya mungkin cerita selama 3 tahun terakhir gitu ada di isu perburuhan gitu kan. Oke, 3 tahun banyak itu. Iya. Iya, tapi memang kalau kasus pidana perburuhan kalau sekolah SMA udah lulus gitu. Iya. 3 tahun. Iya bener ya. Iya, kalau pidana perburuhan tuh sepanjang aku ada di isu perburuhan ya, maksudnya di isu penanganan kasus ekonomi sosial dan budaya, itu tuh ada sekitar 10 kasus deh masuk gitu, kasus pidana perburuhan, macam-macam bentuknya. Ada pidana upah, ada pidana union busting, ada beberapa. Terus kemudian juga ada pidana BPJS juga ada beberapa gitu. Yang paling sering muncul sih itu gitu. Ya itu sih kalau di LBH Jakarta ya. Iya, karena kemarin sih Charlie juga cerita dan Ayu ya bahwa ada banyak kasus juga sebenarnya terjadi di rentang misalnya saat undang-undang perburuhan yang ada pidananya itu disahin 2001, 2002, 2003 sampai 2016 ada dokumentasinya. Terus kemudian dari 2016 ke 2020 itu ada ribuan kasus, dan salah satunya yang ditangani day to day langsung oleh LBH Jakarta salah satu yang 10 ya, yang secara langsung. Salah 10-nya yang secara langsung ditangani oleh Jenny. Oke, Jen, karena lu sama korbannya langsung nih gitu ya, ngelapor dan seterusnya. Seberapa parah sih akibat atau kerusakan dampak yang dialami oleh buruh-buruh ketika dia mengalami tindak pidana perburuhan itu sih, sehingga ya seharusnya nanti kasus ini menjadi prioritas polisi lah, biar kita
sama-sama tahu gitu. Kan lu day to day nih ketemu sama orangnya gimana gitu kan. Seberapa kalau misalnya kita ngomongin pidana lain misalnya kan kayak korban pengeroyokan aja deh. Ya parah banget dia sampai luka-luka dan seterusnya. Ini kalau pidana perburuan ini seberapa parah sih terhadap buruhnya gitu. Oke. Mungkin aku cerita yang paling ekstrim kali ya Bang ya. Cerita yang paling ekstrim tuh pidana BPJS Bang. Gimana? Nah, jadi ada salah satu buruh itu dia sakit gitu ya, dia sakit, dia harus berobat gitu ya karena penyakitnya itu, tapi kemudian dia nggak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik karena ternyata perusahaan nggak pernah bayarin BPJS TK-nya dia. Dimana kan kalau BPJS TK itu kan ada 4 ya. TK ini apa nih? SD? BPJS Ketenaga Kerja TK SD bukan ya. BPJS Ketenaga Kerjaan itu kan ada 4 kan. Salah satunya adalah jaminan kesehatan. Nah itu nggak dibayarin sama perusahaan. Jadi dipotong. Nggak bayar BPJS oleh perusahaan dan dipotong ini pidana nih? Pidana, itu pidana. Jadi di undang-undang BPJS itu ada 2 kewajiban perusahaan kan sebenarnya. Yang pertama dia harus mendaftarkan seluruh pekerja buruhnya gitu ya ke BPJS. Yang kedua dia harus membayarkan gitu. BPJS Ketenagakerjaannya si buruh ada 4 itu harus dibayarin semua. Dipotong dari gajinya si buruh ada sekian persen tuh. Ada persenan. Ada persentasenya yang harus dipotong dari gajinya si buruh, terus kemudian dibayarkan ke BPJS. Problemnya adalah beberapa kasus itu si perusahaannya potong gaji dari buruhnya gitu ya, persentasenya dipotong, tapi nggak dibayar sama BPJS. Harusnya kan ditambahin, kalau nggak salah itu porsinya mungkin sekitar 3/4-nya lagi oleh pengusaha, terus dia bayar ke BPJS-nya. Betul, gitu ya. persis kayak gitu. Nah ini itu diambil 1/4-nya, tapi nggak dibayarin ke diapain tuh? BPJS. Nah itu dia kemana, kita nggak tahu ya. Nah problemnya adalah ketika si buruhnya mau berobat gitu ya, apalagi dalam penyakit-penyakit tertentu yang memang butuh penanganan cepat. Yang klien lo ini nih parah juga nih, lumayan parah nih. Dia DBD waktu itu. Astaga. Gitu, DBD dan udah sampai mimisan gitu ya. Aku juga nggak tahu kondisi karena teman-teman tenaga medis yang tentu lebih tahu ya, tapi dia udah sampai mimisan waktu itu, demam cukup tinggi, dibawa oleh istrinya ke rumah sakit tapi nggak bisa ditanganin karena nggak bisa ditanganin dengan BPJS gitu ya, karena nggak ada biaya gitu, nggak maksudnya BPJS-nya nggak dibayarkan. Akhirnya mereka bayar mandiri. Dia nggak terregistrasi. Betul. Iya, daripada mati ya kan. Betul. Akhirnya dia bayar mandiri. Nah setelah dicek ternyata ini BPJS-nya dibayarin kok. Kita kan cek ya di slip ya. Di slipnya ada gitu kan. Kepotong gitu kan. Betul. Tapi nggak pernah dibayarin ternyata sama si pihak perusahaan. Oke, gitu. ya menarik. Itu kan menurutku ngeri ya. Taruhannya udah nyawa. Kalau kayak gitu kondisinya masih agak mending, dia masih punya duit gitu kan untuk berobat. Gimana kalau benar-benar nggak ada? Betul gitu. Dia udah tiap bulan gajinya minus, bayar cicilan. Rumah, cicilan motor. Sobat apa namanya ya, kelas menengah miskui kayak gitu deh. Ya, teman-teman itu kejadian kayaknya deh banyak terjadi karena dari aduan juga kan banyak ya penggelapan BPJS yang terjadi. Terus kemudian kalau nggak salah ada kasus juga tuh yang ditanganin teman-teman Lokataru yang BPJS dia dicabut padahal PHK belum sah, masih dalam perselisihan. Sampai meninggal yang buruh Freeport yang kemudian digugat kan. Betul. Dan dikabulin juga kalau nggak salah gugatannya oleh pengadilan. Artinya benar-benar itu sebuah kesalahan yang fatal yang itu bisa meninggal. Betul. Yang di Freeport itu kalau nggak salah. Oke, itu cukup parah ya teman-teman. Nah, sobat keadilan semua itu coba cek deh slip gajinya dibayar, terus kemudian tanya ke BPJS-nya Jan ya. Gua terdaftar nggak nih gitu. Karena kalau enggak ya bisa aja berarti digelapin sama. Betul. Terdaftar atau enggak bisa jadi terdaftar, Bang. Tapi dibayarin apa enggak? Iya, terdaftar dan masih aktif nggak? Betul. Karena kalau nggak dibayarin selama 3 bulan tuh langsung dibekuin sebenarnya sama BPJS gitu. Ada lagi nggak Jan? Kan kemarin kita ngomongin ada 9 jenis tindak pidana perburuan yang tersebar di banyak undang-undang. Ya. Ini yang BPJS aja dampaknya udah separah ini nih. Kalau yang lain misalnya ada nggak yang dari 10 misalnya yang lu terima kasusnya itu, ada nggak yang lu bisa cerita lagi nih ke teman-teman
pendengar podcast Posisi nih, seberapa parah sih dampak dari terjadinya tindak pidana perburuan dan tidak diproses gitu, seandainya tidak diproses gitu. Mungkin yang juga cukup parah ya, Union busting atau apa? union busting juga parah. Nah, union busting nih karena tidak diproses sih sama kepolisian sebenarnya gitu. Diterima laporannya tapi tidak diproses. Nah, ini efeknya sebenarnya ke pelemahan gerakan buruh, Bang. Kalau union busting kan namanya juga pemberangusan serikat ya, gerakan buruhnya yang paling terdampak. Jadi nggak personal. Kalau tadi kan BPJS tuh dia dampaknya bisa personal banget personal gitu kan. Tapi kalau union busting dia dampaknya ke serikat. Bahkan bisa ke anaknya kan kalau BPJS kan. Ya, karena kan ada tanggungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau union busting itu di beberapa kasus akhirnya serikat buruhnya gini. Jadi biasanya tuh union busting tuh punya pola. Polanya itu biasanya munculnya ketika bisa diulangin lagi nggak? Union busting itu artinya apa? Union busting itu artinya pemberangusan serikat. Jadi upaya yang dilakukan oleh siapapun. Jadi barang, kalau bahasanya itu barang siapa. Jadi bukan cuma perusahaan gitu ya, bisa pihak-pihak lain untuk supaya satu nggak ada, kurang lebih ya gampangnya, supaya nggak ada serikat, atau supaya kalaupun ada serikatnya nggak eksis, atau kalaupun memang serikatnya eksis begitu ya, ada, tapi dia nggak berani ngelawan, katakanlah ngelawan perusahaan gitu, untuk supaya buruhnya bisa punya posisi yang sejajar atau setara gitu ya, upaya untuk mendapatkan posisi yang setara antara si pemberi kerja dengan penerima kerja. Itu kurang lebih pemberangusan serikat. Jadi supaya serikatnya itu antara nggak ada atau biasanya motifnya ada, apa supaya pemberangusan serikat ini, supaya perusahaan tetap punya posisi di atas, bisa ngegolin peraturan perusahaan yang menguntungkan perusahaan tapi tidak melindungi hak buruh gitu-gitu. Betul. Misalnya dalam perjanjian kerja bersama itu kan sebenarnya supaya bagi buruh dan bagi penerima kerja dan pemberi kerja gitu ya, bagi buruh dan perusahaan itu punya posisi yang sejajar. Tapi kalau misalnya tadi ada upaya-upaya pemberangusan serikat, ya susah buat buruhnya untuk punya posisi yang sejajar dong. Bahkan nggak bisa bikin PKB, cuma peraturan perusahaan doang. Betul, peraturan internal perusahaan gitu. Atau kalaupun ada PKB-nya bener-bener nyesekin buruh gitu. Itu kan males banget kayak gitu. Kayak ginilah kira-kira ya, kayak undang-undang omnibus ya. Nggak bisa diikutin sama kelompok-kelompok masyarakat dan seterusnya, akhirnya mencerminkan melindungi kepentingan si investor atau pengusaha doang gitu ya. Betul, jatuhnya kayak gitu. Oke Jen, kita akan masuk lebih lanjut soal dampak dari union busting ini, pemberangusan serikat, dan mungkin nanti ada kaitannya juga ya dalam proses pelaporan tindak pidana perburuhan dan seterusnya. Oke, karena kita hari ini fokus ngomongin how to ngelapor dan mengawasi laporan tindak pidana perburuhan di kepolisian nih. Pertama mungkin sebagai orang yang awam ya, gimana sih kita bisa tahu atau apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita jadi korban tindak pidana perburuan, atau kemudian teman kita jadi korban, kita yang tahu jadi saksi dan seterusnya. Itu gimana sih? Maksudnya kejadiannya biasanya kayak gimana dan kita harus apa dan seterusnya gitu. Oke, yang pertama yang perlu, mungkin ini juga udah dibahas sama teman-teman sebelumnya ya di podcast yang sebelumnya, kita harus tahu persis pidana perburuhan itu jenisnya apa aja. Itu menjadi hal yang penting ya, karena banyak nih kayak misalnya apa ya, BPJS nggak dibayarin aja, itu nggak banyak loh orang yang tahu kalau itu pidana. Ya kalau kita nggak tahu ya itu pelanggaran aja, indisiplin aja. Ya, jatuhnya jadi kayak gitu. Jatuhnya jadi kayak gitu kan. Tidak membayar upah lembur juga. Kita selama ini berpikirnya enggak, itu kalau misalnya nggak bayar upah lembur ya tadi indisipliner doang gitu sebenarnya. Tapi bukan pidana gitu. Nah, yang pertama, atau kita bisa gugat aja misalnya, atau masalahin di PHI aja gitu kan. Kita nggak padahal nggak hanya PHI, dia juga pidana. Betul, ada kondisi itu. Jadi yang pertama menurutku kita harus pahami betul jenis-jenis tindak pidana perburuan itu apa gitu. Kalau dalam orang anak hukum ya, belajar pidana awal-awal
harus tahu perbuatan apa yang dilarang Betul. oleh undang-undang dan Betul. diganjar Betul. nestapa kalau itu dilanggar gitu ya. Betul, persis kayak gitu, Bang. Ibaratnya harus tahu KUHP itu pasal-pasalnya apa gitu ya. Betul, itu yang mesti dipahami dulu gitu ya. Dan kemudian juga dia diatur di mana nih? Kenapa sih penting untuk tahu diatur di mana? Misalnya pidana upah tuh diatur di mana sih gitu. Oh, pidana upah tuh diatur di pasal 88 sampai dengan pasal 90 misalnya. Undang-undang Ketenagakerjaan yang 13 2003. Nah, itu paling nggak kita tahu tuh dia diatur di mana. Nah, kalau kita udah tahu dia diatur di mana, kita akan cari tahu tuh unsur-unsurnya apa sih. Gue bisa dibilang mengalami tindak pidana upah tuh apa sih? Jadi mau nggak mau buruh harus baca undang-undang. Harus, Bang. Memang itu memang akhirnya gini. Ya minimal beberapa undang-undang terkait buruh ya. Iya, gitu. Undang-undang 13 2003. Betul. Undang-undang PPHI, ya, Betul. Undang-undang Serikat Pekerja Serikat Buruh ya. Betul, itu Sama sekarang setidak-tidaknya. omnibus. Dibahas lagi. Ya udah oke, kita fokus dulu karena sih kemarin kita udah bahas ada beberapa singgungan ke omnibus, tapi mungkin kita nggak akan fokus ke situ lah. Iya. Karena memang ada beberapa tindak pidana yang memang dipengaruhi juga tindak pidana perburuan. Kurangin ya. Betul, gitu ya. Walau tidak hilang semua. Oke. Tapi poin yang mau disampaikan adalah itu. Jadi kita pelajarin dulu nih. Susah nggak sih sebenarnya belajarnya? Yang penting lu baca dulu aja deh. Atau gitu. biar gampang baca buku saku kita. Nah, kita udah punya buku saku soal pidana perburuan, itu akan sangat mempermudah teman-teman untuk melihat gue ngalamin apa sebenarnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu Bang, setelah memahami, oh ternyata bener nih, gue kena union busting misalnya, gitu kan. Atau gue diupah di bawah UMP nih. Ya gitu, yang paling gampang ketangkep pidana upah gitu ya. Wah ternyata aku tuh di upah di bawah upah minimum nih gitu kan. Dan nggak ada penangguhan. Nggak ada penangguhan, nggak ada pendaftaran penangguhan upah. Terus kemudian, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Nah ini tindak pidana nih ternyata nih gitu kan. Nah setelah sadar kalau itu tindak pidana, maka yang perlu dilakukan adalah meyakinkan kalau itu terjadi sama diri kita sendiri ya. Yang pertama adalah meyakinkan diri kita bahwa aku mau lapor dan mau melewati proses hukum yang ada. Karena ya harus dibilang bahwa sistem hukum kita tidak sebersih dan sebaik itu. Pertanyaannya gini, aku mau uangku yang kurang dibayar dari upah minimum dapat, apakah dengan ngelapor aku dapat ini atau gimana penjelasannya terkait ngelapor dan karena kan kita ngalamin beberapa pelanggaran sebenarnya, pelanggaran hak normatif dan pelanggaran pidana. Ya betul, gitu. betul. Mungkin itu bisa dikasih tahu tuh. Betul. Nah kalau pidana, teman-teman perlu diketahui bahwa pidana itu konsekuensinya bukan tadi ganti rugi atau misalnya sisa upahnya dibayarin, itu konsekuensinya bukan itu. Konsekuensinya adalah hukuman badan, gitu. Jadi kalau atau denda gitu ya. Atau denda gitu. Jadi kalau kita lapor polisi, ya konsekuensinya hukuman badan atau denda itu. Gitu. Tapi kalau tadi goals-nya kita adalah aku dibayar aku digaji dengan upah di bawah upah minimum nih. Gitu. Ya maka ada hakku nih. Iya, betul. Dan aku mau ada hakku yang kurang dan aku mau hak itu dibayarkan ke aku gitu kan. Maka yang harus ditempuh ya memang bukan pidana. Gitu. Dia harus menempuh jalur lain, jalur PPHI misalnya gitu. Tapi kalau kita ngalamin itu perlu nggak kita lapor pidana? Perlu nggak? Perlu Bang. Kenapa? Sangat perlu. Karena gini, aku coba kasih contoh kasus ya. Misalnya tadi tuh kita aku misalnya di upah di bawah upah minimum. Aku realize nih kalau aku dibayar digaji di bawah upah minimum gitu kan selama 2 tahun misalnya gitu ya. Setelah aku realize, maka yang aku maunya tuh sisa gajiku dibayarin. Mohon maaf, realize itu maksudnya kita insaf, sadar ya. Sadar ya kan gitu. Aku maunya itu dibayarin. Maka ya tempuh upaya PPHI tadi. Tapi apakah harus menempuh upaya pidana juga? Harus. Kenapa? Karena itu tindak pidana. Ya karena itu tindak pidana. Dan ke PPHI yang dibayar lu doang. Betul. Temen-temen lu kagak. Satu. Yang kedua juga gini. Teman-teman kita semua mesti menyadari bahwa pembayaran upah kayak tadi ya, karena kita ngomongin konteks upah. Pembayaran upah di bawah upah minimum itu terjadi hampir di seluruh tempat di Indonesia. Gitu. Kalau kita cuma tempuh upaya PPHI kelar di kita, betul kata Abang. Tapi kalau misalnya kita lapor pidana nih teman-teman,
problemnya adalah kalau itu diproses sama kepolisian dan kemudian ada 2 kasus memang, aku lupa kasus apa, itu yang karena dia bayar di bawah upah minimum, pengusahanya dipidana, Bang. Ada Diputus. di Surabaya dan di Bandung kemarin Betul, Charlie cerita. betul. Itu diputus sampai kemudian si perusahaannya dipidana. Nah, itu jadi gembor banget tuh. Perusahaan-perusahaan pada takut gitu kan. Wah, gila. Ternyata gue tuh bisa dipenjara nih perkara begini. Lu sebagai seorang presdir, sebagai seorang direksi kan. Daripada gue masuk penjara 6 bulan setahun, ketahuan gue bayar dia gitu punya upah gitu kan. Nah, itu masih dilakukan. Jadi supaya tadi itu, karena pidana perburuhan ini masalahnya struktural ya. Jadi nggak bisa dilihat dari konteks kitanya doang, tapi kita mesti lihat supaya kejadian yang sama tidak berulang. Maka pidana perburuhan menjadi pintu keluar sebenarnya terhadap permasalahan struktural ini gitu. Ya, salah satu. Oke, balik ke tadi nih, Jan. Berarti kita harus tahu dulu nih motivasi kita ya. Kita mau apa dan apa urgensi dan konsekuensi dari ngelapor gitu ya. Betul. Terus selanjutnya yang harus diperhatikan kalau kita mengalami atau menjadi saksi tadi apa? Nah, kalau kita mengalami atau menjadi saksi tadi, ya tentu perlu disadari gini, tadi ya, sistem hukum kita tuh nggak sekece itu, Bang. Gitu. Terutama bagi teman-teman buruh ya, gitu ya. Termasuk juga pidana perburuhan menurutku karena problemnya secara umum terhadap rakyat kecil. Karena kita lagi ngomongin buruh dari tadi gue fokusnya di buruh doang nih. Tapi ya kita harus bilang secara umum terhadap rakyat kecil memang sistem hukum kita nggak sebagus itu. Nah, problem ini yang kemudian menghadirkan problem lainnya dalam pidana perburuhan. Teman-teman tadi itu harus benar-benar yakin bahwa teman-teman akan melakukan pelaporan nih. Kenapa? Karena prosesnya cukup panjang, proses hukumnya cukup panjang, teman-teman harus siap betul di situ. Gitu. Nah, kenapa bisa proses hukumnya cukup panjang? Karena kita nggak punya sistem hukum yang kece badai tadi itu, gitu. Sistem hukumnya kita jelek banget, masih bolong di mana-mana. Ya, tapi kenapa masih ngelapor? Kenapa masih urgen harus ngelapor? Iya, ya. Tahu nih sistem hukumnya tai gitu. Iya, yang pertama tadi itu Bang, tadi sebenarnya udah disinggung ya, ngelihat bahwa kasus permasalahan pidana perburuhan tuh masalah yang struktural, itu yang pertama. Itu poin pertamanya. Yang kedua adalah ketahuilah teman-teman bahwa orang, gampangnya gini deh, orang tuh di mana-mana dilaporin pidana tuh udah pasti panas dingin, Bang. Gitu. Iya kan, udah pasti panas dingin. Katakanlah tadi misalnya dalam pidana upah, gue udah proses nih, tempuh upaya PPHI-nya gitu. Terus udah diputus nih misalnya si pengusaha harus bayar sekian, nggak dibayar-bayar sama dia sampai 2-3 tahun ya kan. Nah, dia lapor polisi, akhirnya si buruhnya memutuskan untuk lapor polisi. Nah, itu tadi sebenarnya logikanya. Wah, gara-gara gue nggak bayar dia punya sisa gaji sekian, gue masuk penjara gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk menekan pemenuhan hak buruhnya secara material gitu. Ya. Karena kan ini tindak pidana ya, pelanggaran ataupun kejahatan yang sebenarnya kalau dari orang-orang pidana nih ngomongnya untuk mengembalikan ketertiban. Betul. Gitu ya, supaya pengusaha kembali patuh dan seterusnya. Persis Bang. Oke, nah jadi kalau misalnya nih kayak contoh lu tadi Jen, berarti ada teman kita atau kita sendiri nih yang ngalamin penggelapan BPJS, yang harus dilakuin itu pertama kali apa? Ini sebelum kita masuk ke proses di polisi nih. Oke, kita masuk ke satu contoh aja deh tuh, misalnya soal BPJS misalnya. Iya, setelah realize ya. Atau upah deh, 2 contoh misalnya nih. Upah dan BPJS aja deh yang paling rame, walaupun yang lain-lain ada ya, nggak bayar pensiun, yang itu ada 9 jenis kan. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, sebenarnya begitu realize begitu menyadari bahwa dia mengalami tindak pidana, upah atau BPJS atau apapun itu Bang, sebenarnya nggak ada hal yang terlalu perlu dipersiapin sebenarnya, kecuali persiapan mental tadi itu ya untuk menghadapi proses hukum yang panjang. Yang harus dilakuin udah tinggal lapor aja sebenarnya. Kalau kita mau ngomongin sistem ya. Nah, kalau kita mau ngomongin sistem, sebenarnya kita tinggal lapor. Kenapa kita tinggal lapor? Karena beban, katakanlah gini, kendala dalam pelaporan kepolisian tuh apa sih biasanya gitu kan? Oh, ditolak laporannya sama polisi. Kenapa? Karena nggak punya bukti.
Nah, itu kita gimana itu? Ini sebenarnya kebetulan kan ini podcast ya. Jadi mungkin Harus diluruskan ya. harus diluruskan bukan cuma kepada teman-teman buruh tapi juga kepada aparat kepolisian menurutku gitu ya. Oknum enggak? Ya mungkin oknum Terus atau ya nggak tahu ya, mungkin oknum gitu ya. Harus dibilang bahwa banyak kali gitu ketika kita melakukan pelaporan kepolisian ditolak dengan alasan nggak punya bukti. ya. Nah ini catatan penting tadi buat kita masyarakat umum, kita nggak punya tanggung jawab apapun terhadap beban pembuktian Ya. gitu. Jadi beban pembuktian itu ada di siapa? Ada di kepolisian gitu. Bukan kita yang harus menunjukkan buktinya. Yang harus menunjukkan buktinya polisi gitu. Itu polisi punya tanggung jawab di situ untuk kemudian dia harus mencari bukti yang ada. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat lapor ke polisi itu nggak boleh ditolak, Bang. Gitu. Ini pelayanan ya. Iya, dia pelayanan publik gitu. Jadi dia nggak bisa ditolak. Kalau di KUHAP kan kalau kita lihat kan, gue lupa deh pasalnya. Pasal 8. Iya, aku juga lupa pasal berapa gitu. Setiap orang yang mengalami dan mengetahui tindak pidana itu dia berhak lapor. Betul. Wajib Betul. terima. Wajib menerima laporan dari itu tadi ya, orang yang mengetahui ada tindak pidana. Tapi kita tahu itu kan buku undang-undang secara teoritis yang tapi kita selalu- semua harus taat sama itu kan sebenarnya gitu. Iya, iya. Ya itu tadi aku mau bilang bahwa ya sebenarnya lu tinggal lapor aja gitu. Nah, sorry. Buat teman-teman aparat kepolisian baik itu oknum ataupun institusi yang mau aku sampaikan adalah ya jangan bebankan pembuktian itu ke masyarakat. Jangan ketika masyarakat lapor kalau lu orang nggak punya bukti, ya gua nggak bisa terima laporan lu, ngaco kayak gitu gitu. Ya karena beban pembuktiannya ada di kepolisian, ya terima laporannya, cari buktinya, selesai gitu. Nah itu problemnya. Nah sebenarnya di situ aku mau ngomongin secara Dia punya wewenang, dia punya anggaran. betul. Sekarang gini deh, misalnya nih Bang, pidana BPJS deh. Kita mau bilang nih, oh ada penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan, mau nggak mau kita harus cek dong perusahaan punya laporan keuangan. Emang kita sebagai buruh punya hak untuk bisa, mana lu punya laporan keuangan? Yang kita bisa punya kan cuma slip gaji kita kan. Betul. Yang punya kewenangan paling untuk nanya ke BPJS, gue masih Betul. aktif terdaftar atau enggak. betul, cuma itu doang. Tapi untuk bisa dapat sampai ke laporan keuangan nih siapa yang punya kewenangan? Polisi. Dia Itu bisa problemnya. menyita surat. Gitu Betul. Jadi harus dicatat benar-benar bahwa ya sebenarnya yang perlu dipersiapkan masyarakat nggak banyak. Siapin mental, lapor polisi. Nah polisi punya tanggung jawab untuk cari bukti. Gitu. Nah problemnya kan cuma di lapangan nggak begitu. Nah gitu itu mungkin kalau ngomongin problem kan. lapangan Gimana lain nih lagi. kalau berstrategi supaya laporan kita diterima gitulah. Oke, ini berarti ngomongin prakteknya Supaya ya. ngebantu polisi lah gitu. Ya anggaplah membantu polisi sekali lagi baik secara oknum maupun institusi. Oke. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Yang pertama tadi itu, kalau tadi aku udah ngobrolin soal teman-teman harus tahu jenis-jenis pidana perburuhan, maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah membuat matriks. Matriks pidana perburuhan nih. Apa tuh matriks pidana perburuhan? Oke, jadi misalnya teman-teman realize nih kalau menyadari bahwa teman-teman, gue mengalami tindak pidana upah nih, maka teman-teman harus bikin tabel yang memang bicara soal pidana perburuhan. Agak repot memang, karena kan kita lagi bantuin polisi, ngebantuin orang emang agak repot Bang di mana-mana, ya kan? Kecuali kalau orang yang dibantu menyadari gitu tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh. Oke, lanjut. Ya. Lanjut bahaya. Oke, yang pertama adalah kita harus bikin matriks. Matriks tuh apa sih? Matriks tuh bicara soal tabel tindak pidana perburuhan. Misalnya kayak tadi kita menyadari bahwa gue mengalami tindak pidana upah nih. Gue bikin tabelnya nih. Tabelnya isinya apa? Satu, tabelnya isinya seluruh pasal yang berkaitan dengan tindak pidana upah. Oke. Gitu ya. Jadi harus tahu tuh, harus baca undang-undangnya ya. Betul, itu wajib. Yang kedua juga kemudian kalau kita bikin pisah-pisah tabel tuh, tabel yang kedua atau kolom yang kedua itu bicara soal unsur tindak pidananya. Unsurnya apa nih? Barang siapa? Oh berarti barang siapa nih bicara soal orang.
Oke. Oh. Masuk nggak nih barang gitu ya? Unsur-unsur. Betul, unsur-unsur tuh bicara soal masuk nggak nih barang. Ya. Gitu ya. Yang kemudian kolom yang ketiga bicara soal fakta perbuatannya apa. Misalnya tadi pidana upah ya. Pidana upah tuh kan dia bicara soal membayar upah di bawah ketentuan pasal 88 nih, gue bawa catatannya nih kebetulan. Nah, apa aja tuh alat fakta perbuatannya? Oh, dia tidak membayarkan upah sesuai dengan yang ditentukan di tahun 2020, katakanlah begitu. UMP di tahun 2020 Dasar itu. kita ngomong fakta itu apa? Biasanya tuh setiap tahunnya kalau di berbagai daerah itu pasti keluar, gue lupa itu Kepgub atau Pergub ya. Kepgub. Ada aneh-aneh sih, ada yang bikin Pergub, ada Kepgub. Iya gitu kan, masing-masing tuh beda-beda. Biasanya tuh bentuknya Kepgub sih setahu gue harus cek lagi ya. Tapi intinya bentuknya tuh biasanya Kepgub. Kepgub ya. Nah, biasanya ditunin tuh dulu sama buruh. Terus betul, keputusan gubernur tiap tahun tuh biasanya kayak ini kita udah tahu nih UMP di Jakarta tahun 2021 nanti berapa gitu kan. Nah, itu biasanya ada keputusan gubernur terkait dengan hal itu. Nah, kita udah tahu itu, maka fakta lain ya, yang harus disiapkan di kolom ketiga adalah fakta perbuatannya apa? bandingin sama slip gaji. Betul. Lalu dibandingin sama slip gaji. Oh, ternyata UMP di Jakarta 4,2. Tapi gua orang punya gaji cuma 3,2. Ada selisih cetiau nih, gitu kan. Ini gimana nih cuan cetiau selama 1 tahun misalnya gitu kan. Duit sejuta selama 1 tahun udah 12 juta ya kan. Udah dapet iPhone yang paling baru ya kan. Nah, itu fakta perbuatannya. Lalu kemudian di kolom yang keempat, siapin alat buktinya. Apa alat buktinya misalnya? Contoh kalau pidana upah tuh yang pertama pasti teman-teman punya adalah slip gaji. Slip gaji. Itu udah pasti. Itu milik pribadi kita kan. Betul. Kecuali ada yang gajinya dikasih cash. Sering tuh gue dengar. Ada yang kayak gitu, tapi biasanya Bang, mostly dalam perusahaan-perusahaan tertentu itu dia tetap kasih tanda terima. Ya. Walaupun tanda terimanya like kasusnya Pak Budi Permadi itu dia gitu cash gajinya gitu kan, tapi dia ada kayak tanda terima ya kecil gitulah untuk kwitansi gitu ya, gitu untuk ngasih tahu ini gajinya isinya apa aja, berapa jumlahnya, terus dia teken di situ, dia tanda tangan di situ. Nah itu pasti teman-teman punya kan setidak-tidaknya. Atau kalau tadi gajinya ditransfer juga teman-teman bisa pakai rekening koran kan kita bisa minta. Iya, gitu. Ke bank kita ya. Betul. Yang ketiga alat bukti yang pasti ada tuh kalau pidana upah tuh Kepgubnya printin. Gitu, untuk nunjukin bahwa memang tidak ada nggak sinkron nih gitu. Kalau kita lapor pun sebenarnya polisi sebentar tinggal googling juga bisa. Iya, tapi kan kita lagi membantu. Tadi Bapak penekanan kita lagi membantu nih. Nah, itu tadi. Ya intinya adalah di matriks itu di kolom keempat kita mesti siapin alat bukti. Alat buktinya apa aja gue harus list nih. Kalau BPJS gimana? Kalau BPJS satu ya jadi gini, biasanya kalau kita nanya sama BPJS saya masih aktif atau enggak, itu jangan tanya lewat telepon. Teman-teman tanya lewat surat supaya dibalas lewat surat juga sama BPJS. Itu bisa jadi alat bukti. Iya. Nah, gitu ini nih kayak gini nih yang penting. Berarti kita bagusnya surat, tapi biasanya dibalas surat ya. Dibalas. Kalau BPJS so far yang nanti kita mau lihat adalah menerangkan bahwa kita aktif atau enggaknya. Betul, gitu. Kalau di surat itu kalau BPJS misalnya ya, atau bisa aja dibalas Anda tidak terdaftar. Wah, nah, itu makanya aku bilang biasanya kalau BPJS kita perlu tanyakan 2 hal. Yang pertama di surat itu adalah apakah saya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu pertanyaan pertama. Itu BPJS mana kita nanya? Di cabang tempat kita bekerja atau di alamat atau di mana? Di cabang tempat kita bekerja. Oke, misalnya kita kerja di Jaksel nih, kita nanya di BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan gitu. Pusat yang di Matraman sini berarti ya. Betul, gitu. Nah, itu pertanyaan pertama adalah apakah saya terdaftar? Yang kedua adalah apakah saya merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan? Masih bayar iuran terus gitu ya. Betul, gitu. Nah, ada beberapa kasus yang kamu nggak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu bukan tindak pidana tuh. Itu pelanggaran memang, tapi masih di ranahnya BPJS, itu masih jatuhnya karena kan nggak ada penggelapan ya di situ ya, gitu. Itu masih indisipliner lah begitu. Tapi sanksinya administratif gitu. Nah, tapi kalau dia tidak dibayarkan ya itu udah pidana
gitu. Nah nanti di kedua tuh dia akan jawab, oh Tapi pasti ada pelanggaran dua hal ini ya. iya, Satu administratif, cuma satu upayanya beda, Hmm. upayanya jadi beda. Nah itu tadi kalau BPJS yang pertama surat, yang Ah. kedua juga apalagi nih, biasanya nih ya kalau BPJS bang, pada prakteknya teman-teman tuh baru sadar kalau saya nggak aktif BPJS tuh setelah sakit, Oke. Iya, iya. gitu, atau setelah di PHK, Iya, iya. gitu kan. Setelah sakit, loh kok perusahaan bayarin kok selama ini saya dipotong gitu. Sorry, bukan perusahaan bayarin, saya dipotong kok gajinya, kok saya nggak bisa berobat gitu. Atau misalnya practically tuh banyak teman-teman yang setelah di PHK mau Mau berobat, udah sakit nih, sakit-sakitan Bukan, habis bukan. di PHK. Apa gimana? setelah di PHK kan teman-teman bisa Cairin. nyairin Ah, BPJS ketenagakerjaannya. Ah. Kok nggak bisa dicairin? Ternyata Ternyata karena sama ini nggak dibayarin. tapi BPJS tenaga kerjaan juga bisa nggak dibayarin ya? Bisa. Bukan hanya kesehatan ya? Bukan cuma kesehatan, gitu, itu problemnya. Tapi ini pidana ya? Ini pidana karena udah masuk penggelapan bang, Hmm. gitu. Itu nah karena teman-teman baru Ini realize yang paling di rumit situ. nih terakhir. Ha-ha. Sorry Jen, potong. Union busting gimana? Nah union busting ini memang aku harus bilang dari 9 jenis tindak pidana perburuhan, union busting adalah pidana yang paling sulit pembuktiannya, Tapi banyak terjadi. tapi banyak terjadi, gitu. Kenapa paling sulit pembuktiannya? Yang pertama gini, Sulit dan dibuat sulit. sulit dan dibuat sulit, betul, sepakat. Karena secara struktur aturannya pun itu benar-benar dia nyebutin kan spesifik perbuatannya apa aja, yang sebenarnya perbuatan itu bisa jadi terjadi bukan hanya karena ada union busting. Misalnya PHK, Ya. itu kan kalau belum tentu karena union busting. Dia jadinya sengketa PHI biasa. kalau Betul, bukan union betul, busting. betul. Kalau pengusaha isengnya nih mau pecat orang gitu kan, bukan Betul. karena orang gabung serikat, bukan karena dia berisik misalnya soal hak-hak temannya Betul, dan betul, seterusnya. betul. Bisa aja kalau dia nggak suka, nih orang jelek nih, gue PHK aja kan. Nah, Betul. kalau kayak gitu berarti bukan union busting ya. Kesannya bukan. Oke. Nih aku mungkin kalau union busting mungkin bisa cerita satu kasus ya. Oke. Jadi ada satu kasus, itu si buruhnya ini mereka baru mau bentuk serikat bang, tapi perusahaan udah dengar desas-desus nih, udah mau daftar Ada nih, intel. ya kan? Ada Ada intel. intel. Nah, udah mulai dengar desas-desus mereka mau daftar. Lalu kemudian calon orang-orang yang cukup vokal di proses pembentukan serikat ini, tiba-tiba itu dipanggil sama perusahaan, Di interview. tapi kan gak ada bukti dong, Iya, gitu iya. kan. Mereka datang ketemu sama pimpinan perusahaan, tanya, emang kalian mau bentuk serikat ya, begini. Terus setelah tahu, tiba-tiba entah dari mana kejuntrungannya, orang-orang ini dibilang, orang-orang yang cukup vokal ya dalam proses pembentukan serikat ini, tiba-tiba dibilang mereka absennya suka telat, Oke. suka ngerokok di jam kerja, Ah. rupa-rupa warnanya ya kan. Tapi kebetulan pas nih orang-orang yang dipanggil semua yang jadi dapat evaluasi seperti Betul. Lucunya ada satu kasus itu, kasusnya PT Epson. itu. Itu biasanya sebelum serikat ini aktif memperjuangkan, kalau Epson tuh kasusnya mereka memperjuangkan upah yang memang memenuhi standar begitu ya. Terus mereka aksi dan lain sebagainya. Terus kemudian pas mereka aksi, orang-orang yang vokal ini tiba-tiba dievaluasi, satu-satu dievaluasi. Salah satunya yang paling lucu adalah yang dievaluasi ngerokok di jam kerja. Itu salah, which is itu salah, kita nggak bisa membenarkan itu dong. Gitu, dia ngerokok di jam kerja, tapi lucunya yang ngerokok nggak cuma dia, ramean gitu. Yang ngerokok tuh ada sekitar, ya waktu dia cerita itu, dan bahkan bisa dibuktikan dengan CCTV, itu ada sekitar belasan orang lah, 16-17 orang di gerombol-gerombol gitu. Tapi yang kena sanksi cuma dia. Iya. Kan itu ngaco gitu loh. Iya. Dia emang itu mungkin masuk pelanggaran, tapi ada penerapan yang diskriminatif gitu ya. Betul, karena dia vokal dalam serikat misalnya gitu. Nah itu, atau vokal dalam pembentukan serikat. Ada lagi yang kasus lainnya adalah pas mereka mau bentuk serikat tadi itu, aku balik ke cerita tadi itu ya,
apa namanya, tiba-tiba aja si orang-orang yang vokal di serikat ini tiba-tiba aja mereka di PHK. Alasannya karena mereka telat absen. Sering telat absen, padahal bisa dibuktikan bahwa mereka tidak pernah telat absen. Ada 2 orang gitu. Kan Iya, kalaupun orang telat absen melanggar peraturan perusahaan kan tegur dulu biasanya. nah, itu langsung di PHK. Tegur dulu sekali. Itu langsung di SP PHK. gitu. Problemnya itu langsung di PHK. Kan itu kewajiban undang-undang juga kalau lu mau PHK orang karena melanggar SP 1, peraturan perusahaan. 2, 3 gitu. Nah, itu enggak, itu Kalau mereka dia kasusnya nggak langsung di PHK. datang-datang mangkir panggil gitu kan. Betul. Dan lucunya, katakanlah satu, mereka tidak pernah telat absen. Yang jadi kayak kesalahan yang dibuat-buat gitu loh, Bang. Atau kalaupun memang ada kesalahannya, ya diberlakukan secara diskriminatif. Oke, tadi ini itu. union busting. Nah, Ini gimana union kita busting. nih kalau mau ngelapor, apa yang mau kita kolek? Apa yang harus kita kumpulin nih ngebantu? Oke, Ngebantu. ya sekali lagi ya, proses pembuktian union busting tuh teman-teman harus sabar, tenang, dan benar-benar ngerijit gitu ya. Apa yang bisa menunjukkan itu? Yang pertama adalah pahami perbuatannya. Misalnya perbuatan perusahaannya apa nih? PHK. Mm-mm. Gimana caranya nyambungin antara union busting yang dituduhkan dilakukan oleh perusahaan dengan PHK ini? Mm-mm. Apa untuk menunjukkan bahwa PHK-nya itu bukan karena administratif, katakanlah begitu ya. Iya. Bukan karena dia orang Bukan misalnya. karena kesalahan individual. Betul, tapi memang berkaitan dengan union busting-nya. Apa misalnya? Contoh tadi itu, absen bisa dibuktikan kok kalau absennya dia oke, gitu. Tapi ada hal lain yang korelatif. Ya, misalnya seminggu sebelumnya kita habis protes. Betul. Atau seminggu sebelumnya kita baru daftar serikat. Ya. Itu kan nyambung ya. Ah. Terus kemudian ada itu yang cukup sulit. Itu tergolongnya cukup sulit menurutku untuk bisa membuktikan itu, karena ketika debat pas laporan polisi itu kan ada proses, katanya proses konsultasi. Ya kan? Di situ kita biasanya debat tuh sama polisi. Enggak bisa, Pak. Ini tetap bisa deng gitu. Kita berdebat untuk bilang bahwa ini tindak pidana. Nah, itu tergolongnya cukup sulit, Bang. Kondisi itu. Tapi ada kondisi yang lebih gampang misalnya. Gampang. Ya, yang gampang aja deh. Yang gampang aja ya, yang biar gampang bisa dicerna ya. diterapin. Ada satu kasus itu kayaknya sebelum aku di LBH, tapi aku pelajarin kasusnya. Itu jelas perusahaannya ngomong bahwa upaya pembentukan serikat adalah Melawan apa? bukan, dia bilangnya gini, Membangkang. adalah bentuk penyesatan terhadap ketaatan bentuk penyesatan dan maaf. Jadi dia bilangnya gini, serikat buruh adalah organisasi masyarakat yang menyesatkan di PT bla 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 bla. Itu kan udah Padahal jelas serikat lo buruh mention. itu kan dilindungi undang-undang. Lu boleh. Betul. Nah, Dibilang karena waktu sesat. itu problemnya adalah, kalau aku lihat pola secara politis ya, waktu itu waktu kasus itu terjadi, ada sensitivitas tertentu terhadap organisasi kemasyarakatan. Ah. Jadi bahasa ormas itu seolah-olah tuh netting aja bawaannya gitu. Nah, kata-kata itu digunakan tuh sama perusahaan waktu itu. Itu kan udah ini udah pasti kena nih perusahaannya gitu. Itu yang gampang menurutku ya. Tapi kalau ditanya union busting, emang proses pembuktiannya aku harus bilang adalah proses pembuktian paling sulit sih, Bang. Ada temen juga Jen cerita lucu, dia ngelaporin union busting dulu 2016. Kan di situ kan ada barang siapa menghalang-halangi kan? Ya, Salah betul. satunya. Sama polisinya kalau nggak salah digini. Menghalang-halanginya gimana? Dihalangin gini kan? Tapi maksudnya artinya kan kok orang bisa memahami menghalang-halangi badan Physically. gitu. Dia mau daftar nih misalnya ke kantor Sudin, mau daftar serikat gitu Iya. kan, dan dinas tenaga kerja, sama perusahaan dihalangin, ditutupin pintu. Maksudnya ya rumit sih, maksudnya sampai ada juga yang polisi waktu itu yang memahaminya begitu gitu. Nah, itu sebenarnya, Bang, kalau kita mau lihat secara kritis, berarti kan sebenarnya ada problem pengetahuan tuh dari aparat kepolisian. Kita tuh perlu diperlengkapi juga nih, mungkin ya, kepolisian secara instansi ya. Kayaknya kita semua perlu mendorong sama-sama supaya aparat kepolisian kita punya pemahaman yang sama untuk melihat tiap-tiap tindak pidana perburuhan itu dengan standar pengetahuan yang komprehensif. Tadinya kan dorongan itu kan di Des Pidana Perburuhan kan, maksudnya Ya. yang ada direktorat khusus
bukan Betul. ini meja doang. Tapi sekarang meja sebenarnya gini juga konsultasi. sih Bang, kadang kalaupun ada direktorat khusus, kalau tadi ya kelengkapan pengetahuannya sama aja ya sama aja ini gitu. Tapi biasanya sih kalau direktorat khusus kan dibarengin dengan training-training khusus Ya, juga, harusnya kayak gitu. PPA kan beda pemahaman ITE juga kepolisian yang gitu. ada di PPA. Betul. Oke, nah gimana nih kalau udah kayak gitu? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita lapor? Misalnya gini, nanti kita diminta misalnya, oh ini selain bukti ya, ini udah ada nota pengawasnya belum? Karena kan pelanggaran itu kan bisa bersifat administratif juga kan, Iya, kan iya. kayak perdebatan itu tuh gimana tuh Jan? Oke, tadi ya Bang, kalau ngomongin persiapan, satu teman-teman harus siapin matriks dulu. Dan dari nyiapin matriks itu mau nggak mau teman-teman harus nyiapin bukti. Ya. Gitu kan, karena tadi kita sifatnya membantu, jadi teman-teman siapin bukti. Pas lapor ke polisi, ini prakteknya ya, prakteknya adalah nggak langsung diterima memang Bang, sepakat tadi kayak kata Bang Gifar. Biasanya ditanya dulu nih, pertanyaan yang hampir selalu ada adalah, udah lapor ke pengawas belum? Ya. Gitu. Pengawas tenaga kerjaan. Betul, Provinsi ya? betul. Udah lapor pengawas belum? Dalam beberapa kasus kalau belum lapor pengawas, itu nanti ujung-ujungnya bakal disuruh lapor dulu. Ini sekali lagi ya, ini pengetahuan kita bersama. Terus Baik. lapor di pengawas nanti prosesnya juga cukup lama. Iya, karena tunggu keluar nota, Ya. gitu kan. Biasanya Nota berapa lama pengawasan. tuh? Sebulan. Enggak, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, gitu. Padahal ada batasan. Nah, ini lagi nih, ini tantangan juga nih. Padahal ada batasan waktu pelaporan di pidana di pasal 70, lupa gue, KUHP itu kan 6 bulan sejak pidana diketahui, tindak pidana diketahui. Walaupun kita di situ bisa berdebat ya. Ya gue baru tahu setelah nota pengawasannya keluar bahwa itu tindak pidana gitu kan. Itu bisa berdebat di situ. Tapi ya itu jadi tantangan juga gitu kan. Nah, ya itu biasanya ditanya udah. Artinya memperumit buruh melapor, berarti polisi berkontribusi mempercepat daluarsani kasus gitu. Betul, mempercepat daluarsa laporan gitu kan, karena ada jangka waktu 6 bulan. Pasal 74 kalau gue nggak salah. Di undang-undang apa? KUHP gitu. Nah, problemnya adalah biasa ditanya itu, lu udah lapor belum ke pengawas? Gitu. Nah, kalau belum lapor ke pengawas, ya lu lapor dulu ke pengawas. Nah, ini sekali lagi ya, ini pengetahuan buat kita bersama, buat masyarakat maupun kepolisian gitu ya. Bahwa tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk lapor ke pengawas dulu supaya laporannya di kepolisian diterima. Nggak ada kewajiban itu gitu. Artinya polisi berwenang walaupun nggak ada Nota pengawasan atau tidak dilakukan laporan ke pengawasan dulu. Iya. Satu, yang kedua, gini deh, kita pakai logika sederhana. Ini kan tindak pidana. Lapor ke pengawas itu kan upaya administratif sebenarnya. ya. Itu dua rel yang berbeda gitu. Walaupun di Dinas Tenaga Kerja juga ada nanti penyidik PNS kan. Tapi bukan dalam skema pidana perburuhan, itu beda lagi gitu. Tapi aku mau bilang bahwa itu dua rel yang berbeda. Jadi nggak ada kewajiban bagi si pelapor untuk lapor dulu ke pengawas, baru kemudian nanti laporannya diterima. Itu ngaco gitu. Jadi kalau ditanya begitu, teman-teman bisa jawab, ya saya nggak punya kewajiban untuk lapor ke pengawas. Ini kan tindak pidana, ranahnya di kepolisian, ya saya lapor ke polisi dong, bukan ke pengawas gitu. Nah, dan itu polisi harus tahu bahwa tidak ada kewajiban itu, gitu, bagi si pelapor untuk lapor dulu ke pengawas. Tadi, dan masalah keduanya adalah itu tadi, untuk keluar nota pengawasan tuh it takes time Bang. Seenggak-enggaknya ya 2 bulan lah untuk keluar nota pengawasan. Sedangkan tadi di pasal, gue lupa pasal 74 kalau gue nggak salah ingat, KUHP itu bilang tindak pidana hanya bisa dilaporkan dalam jangka, kurang lebih ya, bunyinya adalah dalam jangka waktu 6 bulan setelah tindak pidana itu diketahui. Gitu. Itu problemnya sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, itu kan agak sulit. Walaupun sebenarnya kita bisa debat juga ya, yang batas 6 bulan itu kalau dijadiin nanti itu ada perdebatan sih, memang itu terhadap laporan aja atau dia itu termasuk pengaduan kan. Ya gitu. Itu Dan kita karena kan delik yang ada di beberapa undang-undang yang mengatur tentang
pidana perburuhan kan banyak yang delik umum juga kan biasa. Betul. Oke Jen, berarti itu nggak ada kewajiban dan itu harusnya terima. Berhasil nggak LBH ngelakuin itu selama ini? Berhasil. Ada Berhasil. satu kasus yang berhasil. Gitu. Kasus PT Epson itu Nggak ada pengawas tuh, nggak ada nota kita nggak pengawas. keluarin nota pengawas. Nota pengawasannya udah keluar waktu itu sebenarnya. Tapi waktu itu kita nggak keluarin. Gitu. Oke. Kita nggak keluarin dulu. Terus waktu itu debatnya kenceng bang. Bener-bener sampai otot-ototan. Kayaknya kita punya rekamannya. Harusnya apa terserah lah kalau mau ini ya. Tapi intinya kita debatnya kenceng-kencengan. Nggak ada. Kita nggak punya kewajiban untuk lapor ke nota pengawas. Ke pengawas dan lain sebagainya. Nggak ada kewajiban untuk keluar dulu nota pengawasannya dan bla 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 bla. Gitu. Debatnya kenceng di proses konsultasi itu. Sebelum ke SPKT. Gitu kan. Nah, dan catatan pentingnya adalah waktu Epson itu sudah ada des ketenagakerjaan bang. Di Polda Metro Jaya. Setelah di 2019 ya. Betul, gitu ya. Nah, terus tapi masih begitu perdebatannya. Nah, setelah Desnya ada, pemahamannya nggak berubah. Atau sama? belum berubah. Nih, hati-hati nih kalau ditanya kan repot kita. Ya. Nah, belum berubah, Bang. Belum berubah pemahamannya. Semoga berubah ya. Semoga segera berubah, mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, terus setelah itu kita bilang nggak ada nota pengawasannya, gitu. Tapi berhasil gitu. Tapi lolos, oke, berangkat ke SPKT, dibikin laporannya di tek SPKT. Nah, begitu waktu itu tuh kalau Epson itu begitu bilang kita harus konsultasi dulu nih sama pengawas dan lain sebagainya. Tapi setelah surat tanda bukti lapor keluar ya, STBL keluar, terus kita harus ini dulu nih konsultasi dulu sama pengawas. Baru kita bilang, oh udah ada nota pengawasannya, gitu. Nah, udah berhasil nih lapor gitu kan, proses lah, misalnya pengusahanya dipanggil, udah sakit perut pengusahanya kan, Demam, gitu. ya kan? Demam, mau masuk penjara, nggak bisa ngurus bisnis karena emang ada kesalahan yang dilakuin dan terbukti gitu. Kan, dan itu tergolong pidana gitu kan. Prinsip hukum kan equality before the law ya. Betul, atau semua orang sama di mata hukum. Mau pengusaha sendiri lah lu, kalau lu melakukan kejahatan lu bisa diancam penjara dan seterusnya gitu kan. Nah, gue denger nih, setelah laporan diterima dan seterusnya, biasanya kan ada tantangan-tantangan, ada godaan-godaan yang kemudian itu berpengaruh juga ya terhadap keberhasilan advokasi pidana pengupahan ini atau pidana perburuhan secara umum gitu. Apa aja tuh yang biasa terjadi, Jan? Karena salah satu yang gue denger itu ya dijadikan ini kan, karena kita tentu saja banyak dalam pidana perburuhan itu berkaitan langsung atau berbarengan, beririsan, bersinggungan dengan terlanggarnya hak normatif. Ya. Jadi ada juga piutang pengusaha, piutang kita terhadap pengusaha, artinya mungkin ada uang pesangon kita yang belum dibayar karena PHK-nya, atau kita mau minta dikerjain kembali, atau kemudian kita minta kekurangan upah, atau minta duit BPJS kita yang udah digelapin gitu. Nah kan yang gue denger sering banget laporan ini berhenti karena pengusahanya memilih bayar ini semua, terus kemudian ya buruhnya mengiyakan dan seterusnya gitu. Apa aja tuh tantangan? Apakah salah satunya ini memang sering muncul? Karena gue denger itu terjadi di beberapa kejadian. Ya, tantangan yang pertama adalah tadi betul lobby gitu ya. Dalam hal pidana perburuhan, sekali lagi teman-teman, kita perlu jadikan catatan bersama bahwa memang ada kondisi yang beririsan langsung dengan tadi hak normatifnya kita, tapi juga ada kondisi ada kondisi ketimpangan struktural ya antara pengusaha dengan buruh saat ini gitu. Dan pidana perburuhan menjadi salah satu alat untuk menaikkan posisi tawar buruh sebenarnya di hadapan pengusaha gitu ya. Betul tadi ada tantangannya adalah teman-teman buruh biasanya setelah ada berita naik nih misalnya, atau enggak media naikin berita, oh PT ini dilaporin gitu, sama direktur terancam penjara, direktur terancam sekian, dipidana 4 tahun misalnya, kayak gitu. Wah udah tuh, abis itu pasti akan ada lobby-lobby. Nah lobby-lobby itu macam-macam bentuknya. Dari mana itu biasanya? Dari perusahaan biasanya. Intinya adalah teman-teman biasanya di lobby untuk ya udah deh kalau upah ya udah deh kami bayarin, terus nanti kamu tetap aja kerja sama kita
nanti kita bayarin sesuai dengan UMP setiap tahun yang kamu bisa menjamin itu. Dia bisa ngomong kayak gitu. Ada nggak suatu perusahaan di daerah mana dan serikat buruh di daerah mana yang tidak perlu disebutkan namanya yang kejadiannya kayak gini? Yang upah? Ya. Oh, yang upah nggak ada sih. Yang union busting ada. Yang union busting ada. Perlu kita mention namanya? Tapi ada ya. Tapi ada gitu. Atau ya tadi itu lobby-lobbynya bilang bisa juga teman-teman misalnya di PHK gitu ya. Waktu mau menjalankan kegiatan serikat, maksa menjalankan kegiatan serikat padahal. Jadi gini, biasanya kalau kita mau aksi itu kan kita kasih pemberitahuan ya ke perusahaan. Terus perusahaan kemudian melakukan penolakan. Nggak boleh aksi, nggak boleh mogok. Nah itu kan sebenarnya penghalang-halangan kegiatan serikat dong. Nah yang mogok di PHK gitu. Nah itu kita udah punya buktinya tuh. Kita lapor polisi, panas dingin perusahaannya, terus pihak perusahaan panas dingin, lobby-lobby, ya udahlah kamu nggak jadi kita PHK, bahkan kita naikin jabatannya, kita naikin kamu orang punya gaji dan lain sebagainya. Ya udah, tapi laporan pidananya yang nggak usah diterusin gitu kan. Ya biasanya ada tantangan. Enak sama enak lah gitu. Enak sama enak, win-win solution. Di satu sisi aku harus bilang Bang, di satu sisi itu melemahkan gerakan buruh. Ya kita harus fair ya, bilang bahwa itu melemahkan gerakan buruh. Kenapa? Karena tadi sebenarnya pidana perburuhan adalah alat untuk menaikkan posisi buruh supaya punya posisi yang sejajar dengan pengusaha. Selama ini problemnya adalah kalau buruh dilaporin dengan senjata undang-undang ITE, cepet banget tuh proses pidananya jalan. Tapi kalau misalnya perusahaan dilaporin misalnya pidana upah, lama banget proses pidananya jalan. Ya, yang ini kayak kelinci, yang ini kayak kelinci, cepet banget gitu. Yang ini lama. Nah, sebenarnya juga itu tadi sebenarnya pidana perburuhan itu jadi alat untuk kita semua punya posisi yang sejajar di hadapan hukum. Bahwa equality before the law itu nyata eksis kan? Begitu. Nah, tapi kalau teman-teman kemudian misalnya di lobby nih, terus oh ya udah dah, yang penting kita enak sama enak deh gitu kan. Terus teman-teman kemudian mengiyakan, ya itu tadi selamanya buruh nggak akan punya bergain position yang sama dengan walaupun resikonya memang kita harus nempuh pulangnya atau kembalinya, tergantinya, dibayarkannya hak normatif itu lewat sengketa PPHI ya. Betul, kita tetap betul, jalanin betul, gugat, betul. kita tetap bipartit, tripartit gitu ya. Tapi ya udah, proses hukum tetap jalan aja. Betul. Kita berjuang untuk haknya di sini gitu. Betul. Ya. Nah kadang-kadang tawarannya nggak cuma pemenuhan hak Bang. Kalau di PPHI kan misalnya pemenuhan hak, tawarannya bisa lebih tinggi, naikin jabatan, gitu-gitu. Gajinya dinaikin. Nah itu kan disogok lah ya. Disogok begitu. Nah itu problemnya sebenarnya. Nah tadi aku mau bilang bahwa di dalam gerakan buruh, yaitu melemahkan gerakan buruh. Karena gini juga kan, si pengusahanya jadi nggak kapok. Nah, gitu ya. Dia akan berpikir kayak gini. Ini sorry to say ya, beberapa anggota keluarga gue yang memang pengusaha, tiap kali ada yang kayak gitu-gitu, mereka kasih tawaran-tawaran kayak gitu ke buruh. Ini maaf banget nih sama teman-teman buruh, ini omongan keluarga gue bukan omongan gue. Omongan keluarga gue adalah gini, buruh itu sependek-pendeknya usus. Itu omongannya, dan itu menyakiti perasaan gue ya Bang. Maksudnya kita yang berkutat tiap hari dengan teman-teman buruh, sakit perasaan gue ketika teman-teman buruh digituin gitu. Tapi aku mau bilang bahwa gampang disuap gitulah ya. Nah itu yang membuat akhirnya aku mau bilang gini, poinnya adalah itu pandangannya pengusaha. Kalau kita kemudian cuma jadiin itu sebagai alat untuk pemenuhan hak normatif, padahal pemenuhan hak normatif ada lagi jalurnya yang sebenarnya dua-duanya bisa jalan. Yang itu tidak mengorbankan integritasnya teman-teman gitu. Nah, tapi juga di sisi lain, itu di satu sisi. Tapi di sisi lama lain juga nih prosesnya. Betul, lama prosesnya. Jadi kadang-kadang memang ya pidana perburuhan itu cuma jadiin alat naikin. Jadi memang banyak PR. Kita banyak juga PR di PPHI yang nggak patuh undang-undang juga tuh prosesnya bisa lama. Dan betul. Padahal ada batasan waktu. Itu terakhir nih Jen. Betul. Kan biasanya kan justru karena kita lapor pidana perburuhan, kita jadi dikriminalisasi atau kita digugat. Itu ada tuh kejadiannya, buruh lapor kan, atau baru mau lapor
digugat Gugat 25 miliar. Ya, iya. Nah, kayak gini-gini itu gimana tuh ngadepinnya? Kan artinya gini, supaya buruh tuh tahu atau teman-teman tuh tahu semua 101 gitulah seluruh hal soal pidana perburuhan, termasuk resiko lu nanti bakal dikriminalisasi dan digugat. Nah, gimana tuh mitigasinya kalau dari pengalaman LBH? Kalau dari pengalaman LBH, kalau PMH Hadepin lagi. hadepin aja. Kenapa? Karena dari semua gugatan PMH terkait dengan pelaporan pidana perburuhan udah pasti perusahaannya kalah. Iya, iya. Itu- Karena ngada-ngada ya, dasarnya nggak kuat ya. Betul. Selama hampir 3 tahun ya jadi PP di LBH Jakarta, Bang. Itu udah ada 2 kasus. Oh, sorry, sama ABH 3, sama waktu gue jadi asisten pengabdi bantuan hukum ya. Itu udah ada 3 kasus dan tiga-tiganya kita menang. Iya, iya. Gitu. Kenapa? Dan menangnya, Bang. Sorry itu saya menangnya tuh di tengah di putusan, sorry. Ya, Ya ibaratnya gugatannya nggak sah secara formil lah. Betul gitu. Dari situ kita udah bisa menang. Nah, kenapa? Karena kita gampang banget ngelawannya. Kita tinggal bilang, "Loh, proses pidana perburuan itu diakui dalam undang-undang. Ya, Kasih itu tahu perlindungan pasalnya hak, di mana." ya. Gitu. Dan kita jejerin pasalnya di mana, itu proses yang diakui oleh hukum dan itu tidak memenuhi unsur PMH. PMH kan punya unsur. Kalau kriminalisasi, kalau kita dilapor balik Nah, kalau kita dilapor balik, ya kalau idealnya lawan. sejauh tidak ada blunder. Sejauh tidak ada blunder. Nah, itu mesti teman-teman mesti hati-hati juga memang. Biasanya kan ada blunder yang baru dikeluarin pengusaha kalau kita teriak kan. Betul. Misalnya kita pernah dulu ngegelapin apa gitu kan. Iya, atau misalnya dibilang lah kita biasanya paling gampang nih undang-undang kita ya, Bang. Ya, ya parah. Paling gampang tuh itu. Misalnya nih, Paling kita karet lah. paling karet. Oh, mau bentuk serikat di PHK, terus kita aksi di depan perusahaan, kita bikin kami adalah korban PHK karena membentuk serikat, di foto, misalnya masuk Instagram atau masuk ya Instagram lah ya atau Twitter gitu ya, terus Masuk media elektronik, terus sama perusahaan di capture, laporin polisi pencemaran nama baik dengan media elektronik, bisa ditahan. Nah, itu yang kerap kali sering digunakan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya nggak ada cara lain, lawan. Gitu. Memang harus dihadapi prosesnya. Itu asal karet ya. Orang-orang kayak nge-tweet biasa aja ngeritik Omnibus juga bisa kena. Betul. Ngeritik ID si Jering bisa kena. Tapi maksudnya gini, apakah kita diam dengan resiko itu? Tentu enggak gitu. Enggak kan. dong, kita lawan. Nah, Dan juga harusnya sih gue ngelihat juga ya, apakah sama nih di dalam pidana perburuhan. Ya kurang-kurangin blunder, maksudnya yang nggak perlu misalnya katakanlah nih ada alat kantor, gue pernah soalnya terima pengaduan begini, ada alat kantor kayak HP gitu ya, dipakai sama dia nih alat kantor, terus rusak nggak dikasih tahu ke perusahaan, terus diganti aja sama HP baru tapi agak lebih jelek, sama perusahaan nanti dianggap itu penggelapan. Betul. Nah, maksudnya blunder-blunder kayak gini kurangin gitu, betul. karena itu bisa sampai akhirnya itu kawan-kawan Serbuk kalau nggak salah yang lupa apa satu lagi yang ngalamin hal ini, terus akhirnya ngegantung jadi laporan polisi, jadi bahan kriminalisasi dan seterusnya. Atau di hal lain gue juga pernah dengar apa namanya, pas mau mogok misalnya tapi nggak ngasih pemberitahuan gitu. Padahal kita tahu itu harus. Sementara kita emang nggak ada kekerasan, murni menjalankan hak, tapi blunder aja nggak ngasih pemberitahuan. Kan bahaya. Betul, itu gitu, juga bahaya. Ya, itu ya betul, Bang, gua sepakat. Dan itu umum sih di semua tindak pidana juga kita harus kayak gitu kan, harus kurang-kurangin blunder. Tapi juga ada tantangan penting nih, Bang. Sebenarnya di pelaporan kepolisian itu masalahnya tidak selesai setelah teman-teman laporannya diterima. Ya. Masalahnya tidak selesai sampai di situ. disidangkan nih pelaku nih. Sampai proses eksekusi, Iya. putusan pengadilan gitu. Nah, tadi tantangannya setelah itu apa tadi? Lobi-lobi Bang Jali gitu kan dari perusahaan supaya kemudian nggak dilanjut nih proses pidananya gitu kan, atau ya digantungin aja deh misalnya gitu. Seandainya lanjut nih, biasanya kan kekeh tuh, buruh kekeh lah, katakanlah buruh kekeh nih, teman-teman bisa insist, bisa mempertahankan
nggak mau di lobi Bang Iya. Jali tadi tuh. Ah, ah. Nah, Kan harusnya prosesnya lanjut tuh. Nah. Supaya bisa nggak undo delay atau berlarut-larut prosesnya, itu gimana tuh caranya? betul. Nah, aku mau masuk ke tantangan yang lainnya. Tantangan lainnya adalah ini kerap kali dalam setelah LP itu diterima, kemudian prosesnya di undo delay. Iya. Itu problemnya. Ya paling gampang gini sih, dari tahun 2019 sejak ada Desk Ketenagakerjaan kan harusnya udah ada. Gue nanya deh, sejak tahun 2019 itu udah ada belum pengusaha yang dipidana? Belum ada Bang, belum ada sama sekali. Jakarta nih ya. Di Jakarta kan, karena Polda Metro Jaya Tangerang ada beberapa yang enggak. Iya. Ya gitu kan, itu wilayah Walaupun hukumnya di situ. daerah lain pernah ada yang sampai dipidana tanpa ada pidana des ya. Ya, Di Surabaya, Surabaya Bandung gitu ya. betul. Tapi kalau di setelah ada Desk Ketenagakerjaan di Polda Metro Jaya, as much as I know nggak ada. Gitu, belum ada yang memang diproses sampai tadi itu ya, sampai perusahaannya di pihak perusahaan dipidana. Terus apa lagi? Nah itu tadi undo delay itu Bang, itu problemnya. Nah gimana sih caranya supaya nggak undo delay? Nah itu kan tadi tantangannya adalah undo delay, how to solve it. Gimana caranya? Satu, teman-teman harus minta ngajuin permohonan SP2HP. Apa tuh Gitu. SP2HP? Nah, SP2HP nih, gue bikin catatan-catatan juga terkait dengan hal ini. Jadi Yang perkembangan kasus ya. betul, SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Itu haknya teman-teman Bang. Gitu. Hak pelapor. Hak pelapor gitu. Teman-teman harus dapat ini tuh. Kalau dulu tuh sempat ada aturannya, gue lupa, perkap kayaknya. Jadi kalau tindak pidana yang tergolong ringan itu 1 bulan, sedang itu 2 bulan, berat 3 bulan. Nah sekarang tuh kayaknya perkapnya udah ganti gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin standar pelayanan publik ya 10 hari setelah laporan diterima, lu orang harus 10 hari kerja. Ya 10 hari kerja harus dapat. Apa tindak lanjutnya? Betul. Nah, jadi berpacunya sama itu aja. Kalau dalam skema pelayanan publik, 10 hari kerja setelah kita lapor, kita berhak minta SP2HP. Nah, teman-teman bisa bikin tuh bikin surat permohonan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ini menjadi hal yang penting dan menjadi haknya teman-teman untuk mengetahui hal tersebut. Teman-teman bisa minta dan menjadi kewajiban bagi pihak kepolisian untuk report it ke kita. Gitu, untuk laporin itu ke kita. Udah sampai mana nih? Gue udah ngumpulin alat Nanti bukti dia apa ngeluarin nih? surat ya, perkembangan hasil penyidikan perkara laporan polisi. Betul, nomor sekian, tertanggal sekian, kayak kami udah begini, udah menemukan ini. Apa kendalanya gitu kan. Betul, gitu. Terus apa lagi? Nah, itu yang perlu dilakukan, itu yang pertama ya. Yang kedua juga yang perlu teman-teman lakukan adalah juga melakukan kampanye yang masif tentu ya terkait dengan kasusnya gitu. Kenapa di kasus pidana perburuan perlu kampanye? Karena gini, tadi sebenarnya udah beberapa kali gue mention. Satu, sistem peradilan kita nggak secantik itu. Jadi kalau kadang-kadang nih Bang, ini harus jujur ya, kalau nggak ada tekanan publik, lama banget kayak siput. Kalau nggak dipukul nggak masuk nih kan? Betul. Jadi tadi itu ya, perlu ada tekanan publiknya lewat kampanye. Yang kedua juga teman-teman bisa melakukan pelaporan ke lembaga-lembaga pengawas. Ya. Gitu. Itu menjadi hal yang penting. Kayak tadi teman-teman kirim permohonan SP2HP itu teman-teman tembusin aja ke Irwasum. Ya. Gitu. Irwasum itu adalah pengawas Inspektorat polisi. Pengawasan umum. Ya, Ya, di itu internal pengawasnya polisi. Bisa Tuh. juga ke lembaga lain nggak? Kayak ombudsman. Kompolnas, tembusin aja semua gitu supaya sistem Saya diawasin, disorot gitu ya. betul gitu. Jadi selain kampanye tadi itu teman-teman bisa laporin ke lembaga-lembaga pengawas gitu ya, supaya prosesnya bisa berjalan lebih cepat dan lebih komprehensif tentu ya, lebih utuh. Lainnya adalah setelah itu kawal kasusnya. Teman-teman harus rajin tanya nih sama polisinya gitu. Biasanya tuh kalau teman-teman udah terima STBL, surat tanda bukti lapor tuh teman-teman dikasih nomor tuh di bawahnya. Bisa tanya kalau mau tahu perkembangan kasus, bisa tanya ke nomor ini. Walaupun setelah ditelepon nggak diangkat-angkat. Ya. Tapi maksudnya intinya kita tuh juga persisten nanyain terus ya. Betul, kita masih tanyain terus.
sampai kemudian kasusnya tadi itu P21 tuh pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Setelah pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan tuh memang nggak akan lama sih untuk dilimpahin ke 7 hari pengadilan. sidang. Betul. Nah, tapi di situ juga perlu pengawasan, Bang. Jadi menurutku Nanti teman-teman pasalnya dipakai sama jaksa, tuntutannya pasalnya yang kecil banget lagi. betul. Nah, itu juga perlu pengawasan. Jadi teman-teman bisa laporin ke bisa minta pengawasan juga gitu ke lembaga-lembaga pengawas tadi. Kalau jaksa berarti Komjak bisa ya. Komjak, betul, Komisi Kejaksaan. Lalu kemudian pun setelah dilimpahkan ke pengadilan sama, teman-teman bisa report ke lembaga pengawas, teman-teman bisa bikin kampanye yang masif, teman-teman awasin terus prosesnya. Karena kan gini, nanti kalau pidana itu Bang, kan nggak kayak perdata. Kayak kasus novel aja deh, dia bisa pakai pasal yang sangat kecil kan? Betul. Nah maksudnya aku mau bilang gini, bahwa kalau di pidana tuh kan nggak kita langsung yang bersidang. Kalau perdata kan kita langsung bisa bersidang. Kalau ini kita korban di pidana kan diwakilin, betul sama JPU. betul sama jaksa penuntut umum. Nah tapi kita punya peran di situ. Perannya ngapain? Ya itu harus dikawal, karena kalau nggak, sorry itu saya kayak kasusnya Pak Novel, jatuhnya gitu, tuntutannya sangat kecil dan lain sebagainya gitu. Nah itu tetap harus diawasin sampai kepada putusan pengadilan. Misalnya putusan pengadilan udah putus nih, oh ya masuk penjara direktur ya. betul. Nah itu harus pastikan sampai itu dieksekusi. Iya. Gitu. Jangan sampai nanti setelah putus kok nggak dieksekusi nih, jangan sampai begitu. Gitu. Ada ya pengusaha melanggar pidana perburuan dan sampai di penjara. Iya, presidennya itu yang di Surabaya, di Bandung itu. Setahu aku 2 kasus itu paling terkenal sebenarnya. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Jenny. Kita udah cukup panjang ngobrolin, kayaknya semua pertanyaan yang ada di kepala teman-teman yang terserap ke kepala gue udah ditanyain ke Jenny. Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa komen ya nanti di YouTube kita. Kalau kemudian nanti kita bikin pembahasan lagi, kita akan address atau bahas juga masalah-masalah yang timbul itu. Terima kasih teman-teman sudah bareng bersama kita di podcast Posisi, podcast seputar hak asasi dan demokrasi. Demikian berarti seri yang terkait pidana perburuhan kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Salam keadilan.